Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Fahmi Ali dalam kajian Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi yang membahas tentang perilaku dan keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam pertemuan ini kita akan membahas babu majaa fi sifati faqihati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bab yang menerangkan tentang buah-buahan apa saja yang dimakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama dalam bab ini datang dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Beliau bercerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dahar sapa Kanjeng Nabi al-qisaa ing buah kisa birutab kelawan rutab, dicampur rutab. Kisa itu buah seperti timun tapi kulitnya itu ada bulu halus. Bentuknya itu lebih besar daripada timun. Kalau masalah rasa itu manis dan berair seperti garbis. Mungkin kalau bisa dibayangkan seperti timun mas ya. Manis dan berair seperti garbis. Tapi kulitnya itu ada bulu-bulunya. Warnanya hijau biasanya. Warna hijau, ada bulunya, rasanya manis. Dan rutab ini adalah kurma yang baru masak. Kurma yang baru diambil dari pohonnya, baru dipanen. Jadi masih ada rasa asam. Rasa asam. Belum terfermentasi. Jadi rasa manisnya itu belum kentara banget. Jadi Kanjeng Nabi senang sekali memakan itu tadi buah kisa dan dicampur dengan rutab, kurma yang baru masak. Jadi bisa dibayangkan rasanya itu segarnya dari buah kisa dan asamnya itu asam manisnya itu berasal dari rutab itu tadi. Di hadis lain diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yakulu dahar sapa Kanjeng Nabi al bittiha ing semangka birutabi kelawan rutab. Jadi di Arab itu juga ada buah semangka ya, buah semangka Arab. Itu beliau juga suka, Kanjeng Nabi juga suka. Jadi rutab kurma dimakan dengan semangka. Jadi bisa dibayangkan rasanya itu asamnya itu dari rutab tadi. Terus manis dan segarnya itu manis dan kalau semangka kan ada airnya ya, berair itu dari semangka itu tadi. Jadi asam, manis dan berair, jadi segar. Ini sunahnya Kanjeng Nabi seperti itu. Nah ini masalah semangka ini para imam hadis ini ada yang tidak memakannya,
Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat itu memang diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu suka memakan semangka, tapi tidak pernah ada hadis tentang bagaimana cara Kanjeng Nabi memakan semangka. Ini bukannya haram ya, bukannya semangka itu haram, tapi ya ini istilahnya makrifatnya atau penghayatannya para imam hadis saja. Tapi di satu kitab itu ditulis bahwa Kanjeng Nabi kalau memakan semangka itu, jadi semangka dibelah jadi dua, sebelah kanan ini dibelah lagi jadi dua lagi, lalu yang sebelah kanan, belahan yang sebelah kanan ini dimakan dulu tanpa memakan kulitnya, seperti itu. Itu menurut beberapa kitab. Tapi ya riwayat gitu kadang-kadang ada yang meragukan, ada yang enggak. Itu pokoknya Kanjeng Nabi yang pasti, yang Kanjeng Nabi itu suka dengan semangka. Jadi kalau di tiap tahlilan atau maulidan kita disuguhi semangka itu benar sekali bahwa Kanjeng Nabi juga makan semangka. Itu salah satu sunnah, itu juga makan semangka. Dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita, ra'aitu ningali ingsun sapa Sayyidina Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jama'u ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi bainal hirbisi warutab, ngumpulaken nyampur antarane hirbis dan rutab. Hirbis ini ya semacam sebangsa garbis ya, yang bijinya itu, tapi beda. Meskipun namanya mirip-mirip, hirbis dan garbis itu, tapi beda jenis, beda penampakan, tapi bijinya itu sama. Bijinya itu ya banyak gitu di tengah, terus merintil-merintil di putih, dinamai hirbis. Dan rasanya juga manis berair gitu. Nah ini yang lebih mirip ke timun mas. Kalau yang gisak tadi itu ya rasanya seperti timun mas, tapi penampakannya itu ada bulu-bulunya. Jadi kulitnya itu ada bulu-bulunya. Ini diulang lagi hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akala dahar sapa Kanjeng Nabi albittiha ing semangka birutabi kelawan rutab, dicampur rutab. Jadi saya pernah saya praktekkan itu, semangka dicampur kurma itu enak sekali emang. Jadi ada asam, manis dan berair. Jadi enggak, kalau semangka tok kan rasanya manis dan berair aja, lama-lama itu kayak boseni itu. Jadi tapi kalau dicampur rutab atau kurma yang baru masak itu ada asam-asamnya itu, jadi ada enak, seger jadi. Hadis selanjutnya datang dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana ono sapa annasu wong akeh idza ra'au awwala samari, idza ra'au nalikane ningali idza ra'au ketika datang ngonangi menemui awala samari, hari pertama panen. Jadi panen pertama kali
Ja'u nekani sapa Anas wong-wong Madinah bihi kelawan samar kelawan hasil panen ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang biasa petani-petani kita kalau sudah datang hari panen raya itu kan mesti datang ke kiai atau itu terus minta doa atau minta syukuran lah istilahnya ya. Itu juga dilakukan oleh para sahabat Kanjeng Nabi. Itu itibaan mengikuti sunahnya para sahabat dan itu disetujui oleh Kanjeng Nabi. Fa idza akhadhahu maka nalika nyekel sapa Kanjeng Nabi hu ing samar dipanen. Jadi panennya ditumpuk di depannya Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi memegangnya, maksudnya mau didoakan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma, berdoa sapa Kanjeng Nabi, donga sapa Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma du Gusti barik lana mugi paring barokah lana ing kita fi samarina ing dalem panenan kita, wa barik lana lan mugi paring barokah lana maring kita fi madinatina ing dalem Madinah kita, ing dalem daerah kita. Wa barik lana lan mugi barokai sapa Gusti Allah lana maring kita fi sa'ina wa fi muddina. Sa'ina iku timbangan, sa'ina wa muddina, sok ya. Timbangan sok dan mud. Allahumma du Gusti inna Ibrahima abduka, setuhune Kanjeng Nabi Ibrahim niku abduka kawula panjenengan, wa khalili kalan kekasih jenengan, wa nabiyyu kalan nabine jenengan, wa ini setuhune ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka nggih hak kawula jenengan, wa nabiyyu kalan nggih nabi jenengan, wa innahu lan setuhune Kanjeng Nabi Ibrahim da'a donga sapa Kanjeng Nabi Ibrahim ka ing panjenengan lima kata kanggo kota Mekah. Wa ini setune ingsun Nabi Muhammad ad'u donga ingsun ka ing panjenengan du Gusti lil Madinati untuk kota Madinah bimisli ma da'a, bimisli kelawan semisale ma barang da'a kang donga sapa Kanjeng Nabi Ibrahim ka ing panjenengan bihi kelawan donga lima kata untuk kota Makkah, wa mislahu lan sepadane sepadane penjaluan mahu sareng penjalukane Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi ini dungane Kanjeng Nabi, doanya Kanjeng Nabi ketika menyambut panen raya. Jadi Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka limakkata wa inni ad'uka lil madinati bimithli ma da'aka bihi li makkata wa mislahu ma'ah. Qala dawuh sapa Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, tsumma yad'u maka memanggil sapa Kanjeng Nabi asghara walidin ing
paling cilike arek cilik nang sing ngumpul. Jadi yang berkumpul di depan Kanjeng Nabi itu bukan cuma para petaninya tapi juga anak-anaknya yang dikumpulkan semuanya. Jadi kayak syukuran, bener-bener syukuran, bener-bener rame ya, dikumpulkan di depan Kanjeng Nabi. Berkumpul dalam apa? Orang-orang berkumpul terus hasil panennya itu diletakkan di depan mereka semua terus didoakan. Itu mirip sekali lah dengan apa yang dilakukan oleh kiai kita di kampung-kampung, di desa-desa ketika apa namanya menghadapi panen raya. Dan itu memang para sesepuh kita itu meniru Kanjeng Nabi dalam hal ini. Jadi bukan bid'ah ya, ada dasarnya. Tumaya do'u maka nuli nyeluk apa memanggil nimbali sapa Kanjeng Nabi asghara walidan ing paling cilike arek cilik sing ngumpul nang kono, yang berkumpul di sana, ya rohu maka apa namanya ningali sapa Kanjeng Nabi wayuk tihi lan dulang sapa Kanjeng Nabi hi ing arek cilik mau zalika samaro ing iki panenan. Jadi misalnya panen buah atau panen kurma, kan di Madinah itu kurma ya, itu panen pertama itu yang menikmati itu anak kecil tadi itu tadi. Jadi disuapkan ke anak kecil tadi, didoakan terus disuapkan ke anak kecil tadi. Yes, ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh sesepuh-sesepuh kita di desa. Jadi memang sesepuh kita di desa itu memang apa ikut Kanjeng Nabi, bukan acara bid'ah, tapi benar-benar itu itibaan, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Ba'asani, ini hadis dari Rubayyi, Sayyidah Rubayyi binti Muawidh bin Afra radhiyallahu anha. Beliau bercerita, ba'asani merintah ni ingsun sapa Muadz bin Afra, Muadz bin Afra, salah satu sahabat Ansor ya, bikinain kelawan gawa baki minar rutabin, yang berisi apa namanya rutab atau kurma yang masak, wa alaihi lan ing atase baki ajrun min kisain, ada sebagian kisak, jadi ada rutab, ada kisak. Ruhbin kisak min kisain ruhbin, kisak yang berbulu halus, yang maksudnya yang apa ya, kisak ya ada bulu halusnya ya. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kisaa, iku yuhibbul kisaa, demen sapa Kanjeng Nabi al kisaa ing buah kisak, wataituhu lan napa ya mengambil napa ya bahasa Jawane mengambil napa mundut sapa Kanjeng Nabi hu ing kisak bihi kelawan kisah wa indahu lan di sisi Kanjeng Nabi itu hilyatun, wa indahu lan iku ing sampinge Kanjeng Nabi hilyatun utawi napa perhiasan, jadi ada emas dan mutiara dan lain-lain, paisan. Qad kudimat kang temen wis awe hadiah kang apa qad kudimat kan wis dadi hadiah ya alaihi ngatasi Kanjeng Nabi minal Bahrain, saking Bahrain. Famala'a moko apa ngeraup nika ngeraupaken tangane yadahu, famala'a moko ngeraupaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi minha maring hilyah
perpaisan tadi min fa'atonihi maka ngaweh sapa Kanjeng Nabi ni ingsun. Jadi Sayyidah Siti Rubaiyah ini pernah satu kali itu memberi Kanjeng Nabi hadiah berupa kisah dan rutop kepada Kanjeng Nabi. Lalu kebetulan di samping Kanjeng Nabi itu baru saja diberi hadiah oleh kabilah dari Bahrain berupa emas dan perhiasan. Setelah disuguhkan ke Kanjeng Nabi rutop dan kisah tadi, maka Kanjeng Nabi memberi kompensasi berupa perhiasan itu tadi, dicakupkan, nggak tahu sebanyak apa, pokoknya sebanyak cakupan tangannya lalu diberikan kepada itu. Kalau dipikir itu kan nggak senilai ya, perhiasan yang banyak tangannya Kanjeng Nabi itu nggak senilai dengan sebagi rutop dan kisah, tapi ya itu namanya Kanjeng Nabi ya, beliau itu pemurah. Dan di hadis lain dengan cerita yang sama dengan lafadz yang berbeda, Siti Rubaiyah binti Muawid juga berkata, ataitu nekani ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikinain kelawan bagi minarutabi kelawan bagi yang berisi rutop atau kurma baru masa wa ajrin zuhbin lan sebagian ada yang berisi kisah. Faktoni maka nyuguhaken sapa Kanjeng Nabi ni ingsun mil akafihi sebanyak cakupan tangan hulian ing perhiasan au qalat zahaban. Jadi perawi ragu au qalat atau dawuh sapa Siti Rubaiyah zahaban ing emas. Jadi antara perhiasan atau emas. Jadi ini ceritanya sama tapi dengan lafadz yang berbeda. Jadi ini menunjukkan hadis yang simpel tadi itu menunjukkan banyak pelajaran ya, bahwa Kanjeng Nabi ini sangat pemurah. Sebenarnya Kanjeng Nabi itu tidak butuh apa-apa. Kalau misalnya beliau disuguhi, beliau pasti akan membalasnya dengan 2 kali lipat dan bahkan 10 kali lipat, tidak tahu 100 kali lipat, terserah Kanjeng Nabi. Dan itu juga disifati oleh Gusti Allah bahwa Kanjeng Nabi Raufur Rahim ya, orang yang paling pemurah-pemurahnya orang. Jadi nggak ada bandingannya, ya seperti itu. Nah, sekian pembahasan bab buah-buahan yang dimakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga dari pembahasan kajian kita tadi kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan menambah cinta kita pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita menggunakan ya ini yang kita bahas ini, yang kita angan-angan sehingga kategori ini itu memiliki daya tarik yang cukup kuat ketika paderisasi itu terjadi. Di Fikram juga nggak ada disebutkan. Sunan Ampel satu itu Raden Rahmat. Alhamdulillah kami juga dipercaya untuk pengelolaan Kartani.
Dengan ilmu inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Beliau bercerita tentang bagaimana sih perawaan Kanjeng Nabi. Niat audisi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun turu cai iso salat. Minta dibaiat, boleh panjenengan Kyai Fakih, Kyai Muthaharun, monggo. Ulama wal mas'ulin fi nahdlatil ulama wa atba' nahdlatil ulama lana walahumul